Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya, kita memasuki pelabuhan Tanjung Api-Api yang berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pelabuhan inilah kita naik kapal penyeberangan untuk mencapai atau menuju ke Pulau Bangka, tepatnya di pelabuhan Tanjung Kalian yang berada di daerah Mentok, Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur-leluhur kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah Kepulauan Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan siang ini saya meluncur ke daerah Sungai Liat, tepatnya di sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Bukit Betung, di tempat keramat Bukit Siam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keramat Siam, di makam keramat Kakek Siam atau Eyang Kembang dan Akek Kumbara. Ini adalah tepat di bibir sebuah bukit di daerah Sungai Liat. Kita akan memulai perjalanan naik tetap bersama Honda PCX yang tergabung dalam Al PCX Club Indonesia, yaitu APCI. Kita memasuki Gapura untuk naik ke puncak Bukit Siam atau Bukit Betung, karena di puncak gunung atau Bukit Betung inilah terdapat sebuah makam keramat yang lebih dikenal sebutan Keramat Siam, yaitu makam keramat Akek Siam dan Akek Kumbara. Sangat sepi sekali, tiada orang yang ada di sekitar kita. Kondisinya sangat rimbun dengan kanan kiri adalah hutan. Luar biasa, memberi kesan dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi. Jalanan tanjakannya luar biasa curam. Oleh karena itu, kemungkinan alat rekam saya yaitu HP tidak akan saya pakai lagi, karena saya harus mengendara sepeda motor ini dengan menggunakan dua tangan. Kalau pakai satu tangan khawatir akan slip.
karena tanjakannya curang, beloknya tajam sekali, dan luar biasa perjalanan ini. Subhanallah, menambah kesan yang luar biasa dalam setiap perjalanan ritual dan bijak religi saya keliling Nusantara ini. Subhanallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, Gunung Betung, dapat sebuah makam keramat yang lebih dikenal dengan sebutan keramat Gunung Siap, yaitu makam keramat kakek Siap dan kakek Kumbara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di puncak Bukit Betung, di keramat Bukit Siam, di makam Nenek Siam atau di makam Eyang Kembang, di daerah Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Telah melakukan perjalanan panjang dari Pulau Sumatera nyebrang ke Pulau Bangka, dari kaki Gunung Betung atau Gunung Betung ini naik dengan jalanan yang sangat terjal, belokan sangat tajam, dengan tingkat kecurangan yang luar biasa. Dari parkiran terakhir baru kita naik tangga menuju ke puncak Gunung Betung atau Bukit Betung. Nah, di puncak Bukit Betung ini terdapat sebuah makam keramat yang lebih dikenal dengan sebutan makam keramat Siam. Nah, disinilah di puncak Bukit Betung inilah terdapat sebuah makam seorang tokoh yang luar biasa. Beliau memiliki nama asli Kakek Siam atau Kakek Kembang, dan tepat di sebelahnya adalah makam keramat Kakek Kumbara. Makam ini kurang terawat karena mungkin budaya masyarakat sekitar dalam menghormati makam keramat leluhurnya kurang begitu ada. Jadi makam ini sangat-sangat kurang terawat sekali. Padahal pancaran kekuatan aura yang terdapat di makam keramat Siam, yaitu makam keramat Kakek Kembang, Kakek Kumbara ini besar sekali, kuat terasa pancaran aura kekuatannya. Subhanallah. Ini menandakan bahwasanya beliau benar-benar seorang yang luar biasa pada zamannya dulu. Orang yang memiliki ilmu, mungkin ilmu agama, ilmu kesaktian yang luar biasa, dengan bukti kekuatan pancaran aura yang terpancar di komplek makam keramat beliau ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini dengan niat-niat ibadah lillahi ta'ala,
hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadir di sini kita menghadiah Fatihah, membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur-leluhur kita, para ulama, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah yang ada di sini, yaitu akek Syam atau akek Kembang beserta akek Kumbara. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan makam keramat ini sebagai wasilah kita dalam bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses biar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam dan kita berziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, "Berziarahlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita datang di sini, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan kita berziarah kubur, di sini kita melihat makam, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan jauh lebih khusyuk dalam beribadah, mendekatkan diri kita bersama Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat makam, kita melihat tulisan, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut sekali jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini hanya sekali, sahabat. Setelah itu kita semuanya pasti akan mati, karena mati itu pasti. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, kaya apapun kita, pangkat apapun kita semuanya pasti akan mati, karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh kita dipisahkan dari jasad kita, marilah kita bersama-sama menanamkan kebaikan dan kebajikan dalam hidup kita, dalam rangka beribadah, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat, berkah dunia dan akhirat, dan ridha Allah yang akan kita dapatkan nantinya, otomatis surga Allah yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, banyak sekali hikmah yang terkandung kalau kita mau berziarah kubur. Di samping kalau kita berziarah kubur, kita akan mengingat akan kematian. Dan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hikmah lain dari kita berziarah kubur, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, bahwasanya beliau pernah ada. Ini bukti penghormatan kita kepada beliau semuanya. Bila mana kita berziarah ke makam orang tua kita, ibu, bapak, mbah, buyut, tangga leluhur kita, minimal dengan cara itu kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa tawaduk kita pada beliau semuanya, orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Kita tunjukkan rasa hormat kita, pengabdian kita pada orang tua kita semuanya. Bila mana kita berziarah ke makam-makam keramat, para ulama, makam-makam aulia Allah, ini kita tunjukkan rasa hormat kita pada beliau semuanya, para ulama kita, para aulia Allah, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Karena adanya beliaulah dulu dalam rangka penyebaran agama Islam, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam jadi agama yang mayoritas,
dan orang tua kita bisa mengenal Islam, dan kita terlahir dari rahim-rahim orang tua yang sudah memeluk agama Islam. Kita tunjukkan rasa penghormatan kita kepada beliau semuanya, karena beliau semuanya lah Islam ada di Nusantara ini, dan kita terlahir dari bumi, dari rahim orang tua yang telah memeluk agama Islam. Subhanallah. Oleh karena itu sahabatku, banyak sekali fadilah yang akan kita dapatkan kalau kita mau berziarah kubur. Fadilah lainnya dalam kita berziarah kubur, minimal dengan kita berziarah kubur, kita bisa menggali secara beliau, siapa beliau, bagaimana beliau, hingga beliau bisa menjadi orang besar seperti saat ini. Walaupun ratusan tahun terkubur, jasadnya, namanya masih harum sampai saat ini. Di puncak Bukit Betung ada menara, di samping menara ada makam Eyang Kembang sama kakek Kumbara dengan view pemandangan yang indah sekali dari atas bukit. Sanalah makam kakek Kumbara dengan Eyang Kumbang, dengan Eyang Kembang. Barokawah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita mengenal beliau, menyelami dan mempelajari sejarah beliau, mulai awal sampai akhir, bagaimana beliau bisa jadi orang besar, bagaimana beliau hidup di masyarakat waktu itu, dan menjadikan beliau menjadi orang besar, orang yang dihormati oleh semuanya. Kita jadikan pembelajaran pengalaman beliau, kehidupan beliau dulu sebagai pengalaman kita dalam kita mengambil setiap keputusan dalam langkah kita ke depan, biar kita mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan ridha Allah yang akan kita dapatkan nanti. Banyak sekali yang terkandung yang akan kita dapatkan kalau kita mau berziarah kubur dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Tetap bersama kudaku, kuda putar handal ini, Honda PCX, bersama saudara-saudara saya yang ada di Sungai Liat ini, yang saat ini kita berada di puncak Gunung Bukit Betung, di makam keramat Siang, di makam keramat kakek Kembang dan kakek Kumbara. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen ta ta